Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat semuanya. Gimana tadi sekolahnya? Berjalan lancar? Seperti biasa. Udah seperti biasa. Berarti aman-aman aja ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kita hari ini belajar biologi. Kak, mau keluar Kak. Iya, mau apa? Oke, duduknya boleh sini. Nampak kah? Oke, gini dulu. Nah, hari ini pelajaran kita dengan pelajaran kemarin itu masih dalam satu bab ya. Masa ya sob? Silakan dibuka bukunya dulu ya. Nah, Mau bayar? Mama Linda mau bayar kalau saya kan konflik ya. kita lanjutkan ya. Hari ini kita belajar tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Nah, kemarin kan minggu kemarin masih tentang hakikat ilmu sains juga kan? Iya. Kira-kira masih ingat tak? Apa? Hah? Apa? S. Gak mereng masih mereng sedikit ya? Ini gak mereng. Oh, ganti boleh. Skala utama, skala menulis. Skala utama, skala Matius. Di sekolahnya sampai situ berarti ya? Belum. Belum. Oke, mereknya masih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Oke, bukunya silakan dibuka. Nah, untuk siapa tadi namanya? Yusuf karena baru, jadi mungkin boleh lihat temannya yang sebelah ya, untuk lihat apa? Lihat apa aja yang dipelajari kemarin gitu. Ya, sama-sama dengan si Fauzan. Nah, punya Fauzan. Oke, kita akan lihat dulu di sini. Kakak mau lihat di akan lihat hakikat ilmu sains. Nah, ilmu sains ini ternyata adalah ilmu yang kalian pelajari selama di masa sekolah dasar dulu, ya kan? Apa namanya? IPA. Iya, IPA. Merah masih gitu aja lah ya. IPA berasal dari kata ilmu pengetahuan alam. Nih, jadi kami di sini dulu ya. Kita hari ini belajar tentang apa itu hakikat IPA atau sains. Oke. Nah, hakikat itu apa artinya, Kak? hakikat kira-kira berkaitan dengan ilmu
di IPA itu sendiri. Ya, jadi hakikat itu pengertian lebih kepada pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam atau bahasanya apa di sini? Sains. Ilmu pengetahuan alam artinya adalah sebuah bagian dari ilmu yang mempelajari tentang alam. Nah, yaitu di sini dibilangnya benda-benda alam yang dapat dijelaskan dengan kumpulan fakta yang sistematik. Ya, sistematik berarti dia secara sistem dapat kita lihat apa yang terjadi di alam dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, nanti baru kita belajar apa itu metode ilmiah. Ya, kita belajar dulu hakikat ilmu sains. Jadi, ilmu pengetahuan alam adalah apa? Ilmu yang mempelajari secara sistematik tentang Alam. iya, tentang sifat, karakteristik, benda-benda di alam, benda-benda di alam. Nah, IPA itu ternyata banyak sekali. Apa aja Kak bentuknya? Ya, jadi IPA dalam sains itu ternyata kemarin terbagi beberapa kan? Fisika, biologi, ekonomi. Nah ya, Astronomi. kita buat dulu structure-nya lah. Biar ingat structure. Fisika, biologi, kimia, ekologi. Ekonomi ada? Tidak. Ekonomi? Ke IPS. Ada yang namanya mirip ekonomi, apa namanya? Ekologi. Iya, bagus semuanya. Kasih structure dulu. Kak, ambil dulu tadi itu. Oke. Aisyah. Apa lagi? Akbar. Ini siapa namanya? Syifa. Sama si Yusuf. Oke. Nah, karena Nadia sama Fauzan duluan, jadi kakak kasih structure-nya lebih banyak ya. Oke, berarti masih ingat nih? Hah? Gimana? Structure. Oke, nah. Apa aja kemarin bidang-bidangnya? Jenis bidang oh iya, oke. Di sini boleh, dengan Akbar juga boleh. Bisa. Berarti di ruangan di aku kemarin. Iya, aku juga sama gitu. Aduh, Tadi katakan ya. Nah, jenis kita lanjutin ya. Masih bahas yang ini nih. Jenis bidang di IPA. Apa aja? Siapa yang satu? Fisika. Atau bidang ilmu fisika. Ilmu fisika. Nah, hari ini kita belajar IPA. Tapi dalam aplikasi ruang guru kalian itu belajar apa hari ini? Fisika. Apa? Teknologi termasuk Di mana? IPA. Iya, masuk teknologi, masuk ke sini. Yaitu di bidang di mana ya? Bidangnya ilmu fisika. Misalnya nih, kakak contohin dulu sebelum kita artikan kemarin. Fisika itu semua ilmu yang mempelajari bidang tentang apa? Misalnya tentang apa ya Pak? Tunggu. Apa misalnya? Dek, dulu biologi sama fisika. Kalau biologi ya Fisika Apa ya? mati. gerak, Mati. energi gerak, gaya. Ada tak masih dicatat kemarin? Tapi kita udah belajar.
Pokoknya fisika tuh yang Mati lah pokoknya yang nggak bernyawa. velocity Yang mati. kecepatan. Iya, berarti tentang gerak. Ini kakak gerak tadi. Nah, artinya ilmu tentang gerak. Kami udah jelasin di sekolah. Berat termasuk. Pokoknya biologi itu tentang makhluk hidup. Terus yang fisika yang yang benda mati. iya. Oke, benda mati kak. Ya bisa jadi sih, ya bisa kemungkinan dikatakan benda mati. Tetapi bisa jadi kayak gini, di dalam benda mati itu ada orang yang menjalankannya gitu. Misalnya nih gerak nih kan ada pada kendaraan, misalnya kan ada pada manusia. Apakah kita bergerak? Iya. Nah, mana boleh catat ini ya. Yang kemarin udah ada catatan. Nah, boleh diulik-ulik lagi di Ini first level ulik-ulik ya. Dilihat-lihat lagi. Ilmu tentang gerak, apa lagi sudah gerak? Terus sifat-sifat ya apa? Usaha. Ya kan? Energi. Apa lagi kira-kira? Tadi bilangnya tentang teknologi. Berarti kalau teknologi itu alat yang memudahkan kegiatan manusia. Kakak contohin satu nih. Misalnya di depan kita ada namanya proyektor. Nah, proyektor ini itu adalah salah satu penerapan bidang di ilmu fisika. Kenapa? Karena situ ada pelajarannya tentang alat optik, ya, yang bentuknya seperti ada gelombang sinar. Nah, itu belajar tentang fisika. Jadi alat yang memudahkan kita dalam mempelajari pelajaran hari ini biar nampak nih bentuk gambarnya gimana. Itu berarti di bidang fisika, ya kan? Misalnya apa lagi kira-kira alat yang memudahkan kegiatan manusia? Yang kemarin ayo. Pemda nih. Hah? Sapu otomatis. Handphone, betul. Dulu yang membersih otomatis. Alat pembersih otomatis yang kayak pembersih ini ya, Iya. untuk di lantai. Ya, vacuum cleaner. Ah iya betul. Vacuum cleaner, AC. AC. Mobil. Iya, mobil listrik. Ini apa Mesin. Fokus. Fokus udah. Proyektor. Ih, coba-coba. Laptop. Tadi yang udah didapat di Naya. Internet. Auditan. Ini belum namanya. Laptop. Namanya? Zafira. Internet. Zafira. Udah dibilang ya nama tadi. Apa lagi kira-kira? Tadi AC tadi ya. Siapa dia AC tadi? Naya. Bisa. Yang AC tadi kan Kak? Iya. Kami. Oke, sama. Kakak. Sama ya berarti. Bapak belum pernah ada. Hah? Iya. Tapi kan kalau udah bilang Enggak, kami AC. Udah, berarti itu ya salah satu banyak alat-alat yang memudahkan berupa kayak alat. Nah, itu namanya pelajaran ilmu fisika. Dan termasuk tentang apa kira-kira alam semesta, kayak ada galaksi, ya kan? Terus apa kira-kira ada misalnya kita Supernova. iya, misalnya rotasi bumi yang mengelilingi apa? Black hole, mantap. Bagus. Black hole atau lubang hitam bintang. Nah, yang ada di galaksi. Berarti belajar juga tentang ilmu tentang alam semesta. Iya, bagus. Apalagi kira-kira yang kedua? Biologi. Ya, yang paling diingat nih, pelajaran ilmu biologi. Bio itu berasal dari kata yang artinya makhluk hidup atau kehidupan. Ya.
berarti dia ilmu tentang Hidup. iya tentang kehidupan. Apa aja kehidupan itu? Hewan. Ada hewan, Manusia. ada manusia, ada tumbuhan. Nah, selain tiga itu ada lagi mikroorganisme, ya kan? Yes. Mikroorganisme kayak yang kecil, virus, yang bentuknya kecil. Parasit. Iya, parasit. Nah, oke. Nah, di dalam biologi juga ada pelajaran misalnya nih yang mengenai tentang Organ. organ-organ ya masuk ke dalam biologi. Ada lagi ilmu fisika, biologi, Kimia. kimia. Kimia apa kak? Kakak udah lihat warna hitam. Radium. Plutonium, radium. Nah, berarti ilmu tentang Zat-zat. iya betul, mantap bagus Fauzan. Kita orang. Ya, siapa yang bersuara nggak apa-apa, udah ngajak kak. Ini kak, pasti kakak tambah. Yo, yang lain semangat. Apa dulu ya? Coba. Nah, apa tadi ilmu tentang zat atau unsur, ya kan? Unsur-unsur yang ada di alam, serta reaksi kimianya. Reaksi kimia. Ya, misalnya apa kak? Misalnya nih reaksi kimianya. Contohnya ada zat yang cair, ada zat yang gas, ada yang padat. Oke, bagus. Nah, ilmu kimia salah satu contohnya selalu kita pakai sehari-hari. Apa kira-kira? Misalnya ada yang kemarin kakak bilang ada di udara. Apa berarti yang kita perlukan Karbon dioksida. yang kita keluarkan? Jadi yang kita perlukan oksigen. Yang dikeluarkan lagi jadi karbon dioksida. Nah, apalagi kira-kira ya kak? Selain kimia itu artinya yang bukan hanya yang beracun ya, tapi juga ada yang aman. Kimia alami ya, yang kimia yang beracun kak. Mungkin kayak misalnya deterjen, ya kan? Ada mungkin pencuci sabun, sampo, bedak. Lagi kak, oh mungkin obat-obatan kimia. Lagi? Arsenik. Arsenik. Ya. Oke, arsenik kak, arsen. Nah, itu jarang kita jarang didengar ya, jarang didengar. Tapi juga mengatakan ini kimia. Apa lagi kak? Yang contohnya yang kalian makan sehari-hari. Namanya apa kira-kira? Kalau kita makan nasi. Nah, nasi juga merupakan salah satu contoh ilmu kimia. Jadi nggak harus yang berbahaya gitu. Contohnya lagi karbon dioksida. Ada gula misalnya kan. Nah, gula itu ada nama unsurnya di situ, ya. Ada karbon dan lain-lain. Ada oksigen, C6, gitu. Nah, itu tapi kalian cukup tahu aja ya. Lanjut lagi, apa lagi kak kira-kira? Ada lagi banyak, yaitu ilmu ekologi. Eko depannya berarti tentang ekosistem. Oh, nah yang mau bilang apa tadi? Ekosistem juga. Iya. Oke, ekosistem berarti kemana kita membuat pengertiannya? Ilmu tentang ekosistem. Ekosistem itu adanya di mana? Di lingkungan. Nah iya, lingkungan dari Mau bilang lingkungan sama tuh. Betul nggak? Betul kok. Oke, jadi ilmu tentang ekosistem lingkungan itu disebut dengan
Ya. Yo, kira-kira apa lagi? Selain itu. Sabar. Enggak, kemarin. Biologi. Biologi. Iya, betul. Bagus. Tambah. Saya saja. Kakak kasih tajam nih. Nah, ya. Tentang bumi. Nah, oke. Itu apa biologi? Biologi. Kita lihat dulu ya. Sini. Ya, buat ilmu geografi. Itu apa? Ilmu tentang geo. Geo itu artinya bumi. Berarti ilmu Kok geografi? tentang Bukannya biologi. biologi ya, bersama sih. Geografi. Geografi. Coba dulu. Kita lihat dulu ya. Oh iya. Oke, jadi kalau dilihat, lihat di sini nggak nampak. Masih di dalam. Nah, kita lihat ke bawah lagi. Nih. Geologi juga boleh. Geo artinya bumi. Ilmu tentang Bumi. yang mempelajari tentang struktur bumi, gerak bumi, struktur bumi, gerak bumi. Oke, dan interaksinya serta unsur-unsur apa yang ada di dalam permukaan bumi, kan? Soalnya ada gerak, ya, katakannya ada padatannya. Nah, ini yang kita pelajari tadi kan ada namanya fisika, ada kimia, apalagi pelajarannya ada biologi dan astronomi. Nah, astronomi. Oke, clue-nya adalah kalau astronomi itu yang semua yang berhubungan dengan langit, di langit. Apa judulnya? Asteroid. Galaksi. Nebula. Bintang. Nebula itu apa? Kayak bekas bintang. Robot apa? Robot yang di bulan. Nah, saya baca tentang teknologi. Habis suaranya. Habis suaranya. Oh, terus ya ada pas ini. Kenapa ini? Gitu. Yo, Zina. tadi Surya tentang ilmu tentang planet, ya. tentang bintang. Yang ada di luar angkasa. Namanya ada yang berbeda ya. Iya, ada yang bentuknya ada yang asteroid, ada yang komet. Komet itu kayak bintang, yang dimana ada ikonnya, ya kan? Bintang dan benda-benda langit lainnya. Oke, dah sampai di situ itu pelajaran tentang jenis bidang di IPA. Lalu kita lihat dulu. Ternyata untuk belajar IPA kita perlu pemahaman apa aja yang kita perlukan kira-kira, Kak. Nah, ini dia. Yang pertama ada namanya ini ya, Kak bikin ya. Sebelah sini ya. Produk. Produk itu artinya apa? Hasil dari sesuatu. Iya, sesuatu. Misalnya apa yang kita kerjakan. Nah, seperti itu sebenarnya. Hah? Ada. Berarti nanti maksud si powder artinya adalah hasil sesuatu yang kegiatan yang terjadi gitu ya, yang sebenarnya. Nah, berarti saat kita belajar IPA kita mampu mengetahui yang mana bentuk fakta. Apa itu Kak fakta? Hal yang terjadi dan
yang teruji kebenarannya yang bisa dibuktikan. Oh iya, ini kasih. Kami dua sama yang geo tadi. Kami satu kak. Kamu warna. Asik sama dong. Starchannya ada di sini. Enggak dikasih ada sih tadi. Kakak ngasih lah. Aku nggak dikasih Aisyah. Aku ya, bintangnya enggak terlalu sempurna. Oke, Zafira, Yusuf, Rifa, kakak Tamade. Ayo semangat lagi. Kata kawannya bilang fakta nggak? Wah, jadi semangat gitu. Oke, asal jangan salah aja. Kalau salah kan nggak apa-apa. Kita hanya belajar. Fakta apa lagi? Versi. Konsep adalah Konsep. rumusan akal atau gagasan umum Jangan tentang tahu. objek atau kejadian yang didasarkan pada sifat-sifat objek atau kejadian tersebut. Suatu ide. Suatu ide. Iya, berencana. Kamu udah bilang apa? Kamu Betul. Nanti kakak kembali ya. Oke, konsep itu artinya sebuah rumusan atau kayak perencanaan ya. Terus apa lagi kayak prinsip namanya? Oke, prinsip itu misalnya nih, cemburu oke, ada prinsip-prinsip yang dia bentuknya seperti dalam ilmu sains, dia berbeda. Misalnya ya, ada prinsip tentang bernauli. Bernauli itu apa kak? Bernauli Bernauli itu apa kak? seperti orang. Tapi prinsipnya tentang apa? Tentang bagaimana sayap pesawat bisa terbang seperti gitu. Itu namanya prinsip. Kalau nanya bisa terbang, prinsip bukan dari. Tapi kira-kira yakin nggak bisa? Berarti Kayak kayak lain. fakta atau bukan? Nanya yang lain. Ada lagi namanya hukum. Bisa terbang. Teori Bukan yang kita dikatakan. dan rumus. Hukum adalah suatu bahasa yang diterima secara luas setelah melalui dua berulang. Teori adalah isinya. Hukum adalah suatu batas, teori adalah Berulang-ulang kali. Hukum. Prinsip khusus yang diterima secara luas setelah melalui pengujian berulang. Pengujian berulang berarti dia sudah dibuktikan dengan sebuah eksperimen percobaan. Nah, misalnya apakah hukum namanya hukum Newton? Hukum Newton apa? batas Ini kalau hukum yang mencetak. Itu hukum Newton. hukum Apa? gravitasi. Hukum gravitasi. Nah, iya betul. Jadi hukum itu sudah dilaksanakan ulang dan teruji juga. Nah, lalu kalau teori, berarti itu bentuknya adalah penjelasan umum yang biasanya dia tidak berbentuk kayak seperti gambar. Pasti dia tidak dalam bentuk kata-kata gitu ya, Tidak terbuktikan. iya belum bisa dibuktikan. Misalnya teori apa kan? Teori bahwa ada Nah, yang bisa white terbang. Ah, ya betul. Itu berarti sering nonton World berita. Ini apa namanya? Apa lagi? Kota Gede kan? bahwa di bumi ada yang Iya, asalnya ada. Apa? Terus segitiga berunda, terus Tapi itu yang betul nggak? yang yang nggak ada nadi. Kesannya vitamin. bumi itu bulat, pakai datar. Nah, gitu kan? Itu namanya teori. Dari mana dihubungkan dengan fakta, konsep, prinsip. Ya, gitu. Tapi masih dalam bentuk prediksi. Berarti belum sampai ke situ. Lalu ada yang lain namanya rumus. Apa itu rumus? Rumus artinya pernyataan matematis. Pernyataan. Kalau kita pernyataannya dalam bentuk kata-kata, kalimat. Kalau misalnya rumus itu dalam bentuk matematika. Nah, iya, sama-sama.
Apalagi kira-kira yang lebih apa ya? Rumus. Lebih baiki. Rumus persegi panjang. Oh, contohnya ini yang tadi hukum Newton. Newton itu nama orang. Isaac Newton. Ya, namanya Isaac Newton. Isaac Newton ini mempelajari tentang mengapa benda itu bergerak. Kan? Sekarang gimana awalnya dia berada di sebuah pohon, di bawah Bisa pohon. boleh jadi Lalu ada yang jatuh ke bawah. Apel. Apel kan? Lalu coba dengan logo apa yang kira kepalanya. iya, kenapa buahnya jatuh ke bawah? Berarti karena ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Gravitasi. Kalau kita punya kepalanya bisa terbang ke puncak. Nah, jadi Bisa tuh pakai sambil kacau. iya, jadi hukum Newton itu berkaitan ada banyak ya tentang gerak. Semuanya tentang gerak. Nah, misalnya apa Kak? Misalnya belajar tentang tadi kendaraan. Nah, misalnya naik motor. Oke, yang satu naik motor dengan bentuk kendaraan bentuknya perbukitan. Naik. Satu lagi, ini mobil. Satu lagi ada bentuknya mobil. Bentuknya ini kubus. Anggap aja lah ya, ini adalah mirip lah ya. Truk dong. Tiba surya. Ini truk. Ini mobil Habibi. Oke, saya bakal tanya dulu pelajaran tentang gerak. Truk sama mobil itu kira-kira kalau dia perjalanannya naik ke atasnya, kalau naik lah ke atas. Kira-kira yang mana yang lebih berat? Truk. Jadi yang mana yang kira-kira bisa lebih cepat? Mobil. Kenapa mobil bisa gerak cepat? Karena Kecil. kecil. Apa yang kecil? Mobilnya kecil Kak, berarti masanya kecil. Yang ini berarti masanya besar. Masanya besar. Oke, berarti yang masa kecil atau yang besar yang masa dipercepat? Kecil, bagus semua. Pertama satu ini dulu. Kecil Kecil kata aku. Oke. Kak, kami Kak kecil. Oh, kecil ya. Siva udah ya Siva. Sama Gavira. Bagus. Kecil. Berarti yang bisa mobilnya bisa dekat. Itu si mobil. Coba kalian lihat Kak, sering lihat truk lagi naik. Masih truk. Iya kan mereka. Gimana dia? Mana dia? Itu namanya kan beda lagi tuh. Iya naik. Terus dia tak mampu, jadi Itu berarti muatannya terlalu banyak. Jadi nggak boleh berarti. Dan berarti bisa jadi Ini tuh guling-guling. itu kenapa berarti jalannya harus bentuk belok, nggak bisa langsung lurus saja naik gitu. Itulah belajar tentang biologi. Apa kalau truknya langsung naik di perbukitan jatuh nggak? Jatuh ya kan? Makanya dibuat bentuk dari jalannya berkelok-kelok gitu kan, berkelok-kelok 9 kayak terus 9 iya gitu biar Sama-masanya berat sebelah. berat sebelah Soalnya mobil ada apa di depan kamaran tuh, terus dia kayak gini mobilnya kayak gitu ya. Iya. Emang serius saudara Pak di mana? Iya, kayak gini di Astiaris. Iya, kayak gini di Emang Astiaris. mobil atau bentuk Angkot. pickup? Pickup. Iya, angkot.
Berarti bisa jadi ya Orangnya banyak banyak di sini. banyak bocor kan. Orang yang lebih banyak biasa. Soalnya ini loh Kak, muatannya bisa jadi. Terus Tahu gimana dong? Gambar sebelah. Jadi kalau bisa jadi kalau bendanya dalamnya merek, berarti harus disamain. Berarti kami yang suka harus gini. Iyalah, Kan ada di sini. Dia enggak. harus. Berarti Enggak sampai itu mana. berarti kalau nemuin kayak gitu berarti sopirnya juga harus belajar IPA. Jadi naik. Oh, belajar IPA. Iya gitu ya. Besok. Masuk aja yuk. Iya Masuk masuk aja. aja. Oh, enggak berata. Oke, asal sopan aja bilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berkenan yang berdoa Anda. Ke toilet. Ya. Lama menit pakai Anda. Nah, ini kakak lihat dulu tadi. Kita belum buat rumus nih. Kita tadi mau buat rumus kan? Jadi kita sebagai menerapkan konsep Isaac Newton. Bahasa kita termasuk orang yang mempelajari IPA. Siapa nama kita? Naya. Manusia. Ibu yang Natural. seorang yang mencetuskan mempelajari tentang ilmu itu. Namanya apa kemarin? Ilmuwan atau scientist ya kan? Scientist. Apa tuh Kak nih? Kalau orang yang mempelajari, yang mencetuskan, yang mengembangkan tentang ilmu, namanya ilmu hitam. Itu Kalau saya, kalau belajarnya ilmu tentang IPA, berarti namanya scientist. Nah, siapa yang mau jadi scientist? Yang saya tanya. Enggak kok. Aku mau jadi pengacara, mau jadi jaksa. Nanti aku Oke, nggak apa-apa. Gimana kalau jalan 3 tahun? salah apa dia naik? enggak boleh kalau korupsi. Bicara, semuanya dong. Weh. Nah, di dalam jaksa, berarti Naya nggak harus belajar tentang hukum aja kan? Tahu pelajarannya tentang IPA, tentang organ, misalnya tentang orang yang meninggal, terus kira-kira motif dari pelaku, gimana? Ya. Ya, misalnya bentuk dari sayatan-sayatan yang ada di tubuhnya, itu kan berarti belajar tentang biologi, tentang organ tubuh manusia. Berarti harus berani gitu ya. Oke, lanjut lagi. Udah kita buat ya. Jadi percepatan yang besar itu ada di Ada ekspedisi mobil. besar itu ada di mobil kecil. Lalu tadi nih terjadi kayak gini dia. Bintang Pak, bintang. Oh iya bintang. Tambah sini. Bintang kecil, tapi juga Pak. Makin malasnya buat bintang. Kenapa kok nggak titik aja Pak? Iya titik aja. Gila. Masih nggak berbentuk bintang nampaknya nih. Gak apa-apa ya Syifa, yang penting nampak ada ya. Walaupun bintang subjeknya nggak sempurna. Apa lagi? Tambah nanti ya. Kita lihat lagi. Jadi masa bahasa Inggrisnya mas. Kok tahu ya? Enggak Yusuf. Yusuf. Kalau percepatan kan kalau kecepatan apa? Velocity. Kalau percepatan acceleration atau akselerasi. Jadi gimana Kak kita buat? Ya, jadi kan itu dia bergerak itu namanya dalam IPA namanya garis.